Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kultur plankton. Nama anggota kelompok 6 yang pertama adalah Rizka Ainur Rohmah, lalu ada Safina Salsabila, Cynthia Subagio, Rista Apik Cahaya Pamikat, lalu ada Fadila Rizky, ada Jumratul Aisyah, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Diajeng Ayu Sukmentias. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kultur plankton. Kultur plankton merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbanyak komunitas plankton baik dalam satu spesies atau lebih dengan tujuan tertentu. Kultur plankton dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang meliputi persiapan wadah dan air yang digunakan untuk pencucian serta sanitasi wadah, kegiatan identifikasi, pemupukan dan inokulasi plankton pada laboratorium. Manfaat kultur plankton menurut Jati et al. Pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pakan alami yang digunakan untuk penunjang budidaya ikan dan sekaligus sebagai faktor pendukung keberhasilan budidaya semakin giat dibudidayakan, karena pakan alami sangat penting untuk budidaya ikan komersial. Yang kedua, untuk keperluan penelitian, plankton dapat digunakan sebagai organisme uji dan bioindikator. Selanjutnya adalah kultur Chlorella sp. Chlorella sp adalah fitoplankton yang sering dijumpai di perairan umum, baik itu perairan tawar maupun perairan laut. Chlorella sp merupakan salah satu jenis fitoplankton yang sering dimanfaatkan dalam pembenihan organisme laut di hampir semua hatchery sebagai pakan yang langsung diberikan pada benih ikan atau udang, maupun secara tidak langsung dengan diberikan ke zooplankton terlebih dahulu, yang selanjutnya zooplankton diberikan sebagai pakan pada benih ikan atau udang. Kultur fitoplankton dilakukan dalam skala laboratorium, skala intermediate, dan skala massal. Kultur fitoplankton ini bertujuan untuk memperoleh biakan murni agar dapat memenuhi ketersediaan pakan alami dalam jumlah yang cukup, berkesinambungan, dan tepat waktu, menurut Sari pada tahun 2012. Kultur Chlorella sp ini dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau atau BPBAP, Situbondo, Jawa Timur pada tahun 2017. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah teknik kultur Chlorella sp skala laboratorium. Yang pertama adalah sterilisasi alat dan bahan. Tahap awal dalam kultur Chlorella sp skala laboratorium ini adalah sterilisasi alat dan bahan yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan. Sterilisasi alat dilakukan menggunakan oven, sedangkan sterilisasi air menggunakan autoclave. Bahan yang dibutuhkan untuk proses kultur Chlorella sp ini yaitu pupuk walna dan vitamin. Kultur skala laboratorium ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu kultur Chlorella sp murni 1 dan kultur Chlorella sp murni 2. Yang pertama adalah kultur Chlorella sp murni 1. Alat yang digunakan yaitu Petri Dish, Textube, Erlenmeyer 250 ml, Erlenmeyer 1000 ml, lampu Bunsen, dan Jermos. Kultur awal yaitu pembuatan media padat dengan cara mengautoclave 1 liter air laut yang telah disaring, kemudian diberi pupuk 1 ml tanpa vitamin. Air laut kemudian diambil 100 ml air dan menambahkan bakto agar 1,5 sampai 2 gram yang dipanaskan dengan bunsen di bawah kaki 3 ataupun dengan steam dan disterilkan. Media dikeluarkan dari steam dan diberi 2 tetes vitamin atau 0,1 ml. Lalu media dituang ke Petri Dish setelah suhu 26-34 derajat Celcius sebanyak 3/4 bagian atau 4 ml dan ditutup. Media diberi bibit sebanyak 20-30% dari volume kultur dan dibiarkan 1-2 hari. Setelah 2-3 minggu, Chlorella akan tumbuh berupa titik-titik dan setelah 1 bulan akan tumbuh berwarna hijau. Pada kultur di test tube, aqua steril diberi vitamin kemudian dituang ke test tube 3/4 bagian atau volume 15 ml. Bibit diambil dari Petri Dish dengan jumlah koloni sesuai dengan keinginan. Kemudian kultur pada Erlenmeyer dilakukan menggunakan Erlenmeyer 250 ml. Bibit diambil dari test tube dengan perbandingan antara bibit dan air laut yaitu 3/7. Bibit dari Erlenmeyer ini nantinya akan digunakan untuk kultur pada bottle glass. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kultur Chlorella sp murni 2 adalah kegiatan kultur Chlorella sp dalam skala laboratorium menggunakan bottle glass 2,5 liter dan karboy 7,5 liter. Starter bibit yang digunakan diperoleh dari kultur murni 1. Sumber cahaya untuk kegiatan kultur murni 2 diperoleh dari lampu TL 10 watt dengan intensitas cahaya sebesar 3000 lux selama proses pemeliharaannya diberi aerasi. Kepadatan awal bibit Chlorella sp untuk kultur di bottle glass yaitu 450.000 sel per mili, suhu awalnya 23 derajat Celcius dan salinitasnya 35 ppt. Kepadatan awal bibit Chlorella sp untuk kultur di karboy yaitu 480.000 sel per mili, suhu awalnya 23 derajat Celcius dan salinitasnya yaitu 35 ppt. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknik kultur Chlorella sp berdasarkan skala intermediate. Yang pertama ada sterilisasi alat dan wadah kultur.
Sterilisasi bak kultur dilakukan dengan mencuci bak dengan deterjen dan menggosok dinding-dindingnya hingga bersih dan dibilas dengan air tawar mengalir kemudian dikeringkan di bawah terik matahari. Yang kedua, sterilisasi media kultur diisi dengan air laut dengan volume kurang lebih 450 meter. Air di bak diberi kaporit 5-10 ppm dan dibiarkan selama 24 jam. Hal itu bertujuan untuk mensterilkan air untuk digunakan keesokan harinya. Dan terakhir, ketika akan digunakan, air diberi natrium tiosulfat sebanyak 5-10 ppm, kemudian didiamkan selama 30 menit, kemudian diperiksa kenetralan dengan klorin tes. Berikutnya adalah pemeliharaan Chlorella sp skala intermediate. Yang pertama dilakukan pengukuran kuantitas air. Chlorella sp tumbuh baik pada suhu 20 derajat Celcius, tetapi tumbuh lambat pada suhu 30 derajat Celcius. Kisaran suhu untuk pertumbuhan Chlorella sp itu pada suhu antara 25-30 derajat Celcius. Sesuai dengan pernyataan tersebut, suhu kultur skala intermediate ini yaitu 270 derajat Celcius yang termasuk dalam kisaran suhu optimum. Yang kedua ada penghitungan kepadatan sel Chlorella sp, di mana penghitungan ini dilakukan menggunakan hemositometer. Penghitungan kepadatan Chlorella sp menggunakan metode Big Block. Hal ini dilakukan karena ukuran Chlorella sp yang lebih besar dari 6 mikrometer yaitu 2-12 mikrometer dan jumlah sel tidak terlalu padat. Perhitungan jumlah kepadatan sel Chlorella sp dilakukan untuk mengetahui jumlah sel dan peningkatan sel Chlorella sp agar memudahkan waktu pemanenan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemanenan Chlorella sp. Waktu yang tepat untuk pemanenan Chlorella sp yaitu pada pertengahan fase eksponensial. Hal ini dikarenakan fase ini memiliki nutrien yang mencukupi untuk terjadinya pertumbuhan, serta aktivitas pertumbuhan sel Chlorella sp masih dalam kondisi optimal. Pemanenan Chlorella sp untuk skala intermediate dilakukan dengan pemindahan Chlorella sp dari bak kultur intermediate ke dalam bak kultur skala massal. Kultur skala massal dilakukan dengan volume air lebih dari 1 ton. Kultur skala massal ini selanjutnya dipanen untuk dijadikan sebagai pakan alami larva ikan laut dan powder Chlorella sp. Pemanenan ini dilakukan dengan menggunakan metode flokulan kimia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kultur plankton diantaranya adalah 1. Sterilisasi media kultur. Sterilisasi sangat penting, terutama untuk mempertahankan organisme yang dikultur agar tetap hidup. Semua peralatan kultur seperti mikropipet, tabung pipet, dan juga air untuk persiapan media disterilkan menggunakan autoclave. Yang kedua yaitu media kultur yang mendukung. Digunakan sebagai tempat untuk tumbuh dan memperbanyak diri. Bentuk media kultur yang digunakan pada saat budidaya plankton berbentuk cair yang mengandung beberapa senyawa kimia sebagai sumber nutrien. Yang ketiga adalah suhu, merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan plankton. Tinggi rendahnya suhu di suatu perairan atau media kultur akan mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk plankton. Semakin tinggi suhu, maka kebutuhan organisme akan oksigen semakin meningkat. Yang keempat adalah salinitas. Salinitas berpengaruh langsung terhadap tekanan osmotik tubuh. Produktivitas dan daya adaptasi berbagai jenis plankton berkaitan erat dengan salinitas lingkungannya. Yang kelima ada kadar oksigen. Secara langsung digunakan sebagai bahan untuk membentuk molekul-molekul organik melalui proses fotosintesis. Faktor yang keenam adalah pH. Kebanyakan plankton tumbuh baik pada pH 7 dan lebih mentolerir kondisi basah daripada asam karena mampu memanfaatkan karbon dioksida yang tersedia pada konsentrasi rendah. pH yang baik untuk pertumbuhan berkisar antara 6-8. Faktor yang ketujuh yaitu intensitas cahaya. Dapat menentukan banyaknya jumlah energi cahaya yang diterima oleh fitoplankton pada saat dikultur. Besar energi yang diterima juga mempengaruhi pertumbuhan populasi fitoplankton. Intensitas cahaya juga berperan penting dalam proses sintesa bahan organik. Nutrien yang diperlukan dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan metabolisme plankton adalah nitrogen dan fosfor. Nitrogen dan fosfor dapat dikatakan sebagai kebutuhan nutrien utama bagi plankton dan faktor pembatas bagi kehidupan plankton di perairan. Nitrogen merupakan kandungan dari protoplasma yang dibutuhkan plankton untuk mensintesis protein, sedangkan fosfor sangat penting bagi kehidupan organisme perairan karena berfungsi dalam penyimpanan dan transfer energi dalam sel dan berfungsi dalam sistem genetik. Mikroalga yang sering dibudidayakan adalah alga hijau dengan jenis Chlorella sp, Ctenodesmus obliquus, alga merah dengan jenis Dunaliella saina dan jenis Cyanobacteria spirulina sp, dan Chlorella sp. Dinamika pertumbuhan mikroalgae. Yang pertama yaitu fase induksi, merupakan fase istirahat di mana populasi mikroalgae tidak mengalami pertambahan. Fase adaptasi terjadi pada hari pertama dan kedua karena tidak terjadi penurunan jumlah. Lalu yang kedua yaitu fase logaritmik, merupakan fase yang terjadi setelah fase istirahat yang ditandai dengan pembelahan sel-sel baru dan laju pertumbuhan tetap. Nah, pertumbuhan pada fase eksponensial ditandai dengan adanya peningkatan yang sangat cepat dari jumlah populasi yang dimulai pada hari pertama, pengamatan sampai puncak populasi. Di fase ini biasanya terjadi pada hari kedua dan ketiga. Lalu yang ketiga yaitu fase penurunan laju pertumbuhan, merupakan fase yang terjadi setelah fase logaritmik. Pada fase ini jumlah kematian kecil dibandingkan pertumbuhannya, sehingga penurunan grafik yang tidak signifikan. Lalu yang keempat yaitu fase stasioner, merupakan fase yang terjadi setelah fase berkurangnya pertumbuhan relatif.
Fase ini ditandai dengan pertumbuhan mulai mengalami penurunan dibandingkan dengan fase logaritmik. Pada fase ini, laju reproduksi sama dengan laju kematian, dalam arti pemberian dan pengurangan plankton relatif sama, atau seimbang sehingga kepadatan fitoplankton cenderung tetap. Lalu yang terakhir yaitu fase kematian, merupakan fase yang ditandai dengan penurunan jumlah atau kepadatan mikroalga yang lebih cepat dari laju reproduksi. Nah, pada fase ini jumlah sel menurun secara geometrik yang dipengaruhi oleh ketersediaan cahaya, temperatur, dan umur plankton. Fase kematian biasanya terjadi pada hari ke-6 setelah terjadinya puncak populasi. Nah, faktor pertumbuhan mikroalga mempengaruhi hasil biomasa maupun jenis produk yang diinginkan. Kadang biomasa yang sedikit menghasilkan produk yang diinginkan dalam jumlah banyak. Untuk itu diperlukan optimasi komposisi yang seimbang antara banyaknya biomasa dan banyaknya produk dalam biomasa mikroalga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.